Tanggal 19 Desember tahun 2022. Mengenang Judith Leyster. Bisa dibilang lukisan yang datang sendiri dengan menggebu-gebu kepada Judith Leyster. Seorang pelukis ulung abad ke-17 dan tokoh sentral pelukis karya bergenre potret dan lukisan alam benda di zaman keemasan Belanda. Namun, kebencian terhadap wanita dan pemalsuan tanda tangan menyebabkan para pedagang seni salah mengatribusikan lukisannya kepada seniman laki-laki selama beberapa dekade. Pada hari ini di tahun 2009, Galeri Seni Nasional dan Museum Frans Hals mengadakan pameran untuk menghormati warisannya. Doodle hari ini merayakan karya-karyanya. Leyster, yang namanya berarti lodestar, seseorang atau benda yang berfungsi sebagai inspirasi atau panduan, lahir di Haarlem pada tahun 1609. Meskipun sejarawan seni hanya mengetahui sedikit tentang pendidikan formalnya, desas-desus mengatakan bahwa dia menunjukkan bakat luar biasa di usia muda. Leyster lahir di Haarlem dari pembuat bir lokal. Ia adalah anak ke-8 dari Jan Willems Leyster. Sementara detail pelatihannya tidak pasti. Dia disebutkan oleh penyair Haarlem kontemporer Samuel Ampsing dalam bukunya Beschrijvingen en de Lof der Stad Haarlem 1628. Ketika penyair Samuel Ampsing mengunjungi Haarlem untuk mencatat kota itu pada tahun 1628. Dia dengan terkenal menggambarkan Leyster yang berusia 19 tahun sebagai pelukis berwawasan yang baik dan tajam. Beberapa sarjana berspekulasi bahwa Leyster mengejar karir di bidang melukis untuk membantu menghidupi keluarganya setelah kebangkrutan ayahnya. Dia mungkin belajar melukis dari Frans Pieters de Greer yang menjalankan bengkel yang dihormati di Haarlem pada tahun 1620-an. Pada saat itu keluarganya pindah ke provinsi Utrecht, dan dia mungkin telah berhubungan dengan beberapa Utrecht Caravagisti. Saat itu, pelukis wanita profesional masih langka di Eropa, tapi Leyster tidak pernah membiarkan hal ini menghalangi dia. Menggunakan teknik sapuan kuas khasnya yang spontan dan bebas untuk mengabadikan kehidupan sehari-hari. Leyster menyelesaikan lukisan pertamanya yang diketahui, Serenade dan Jolly Topper, pada tahun 1629. Karya pertamanya yang ditandatangani diketahui bertanggal 1629. Pada 1633, dia diterima sebagai anggota Haarlem Guild of Luke. Beberapa sumber mengatakan dia adalah wanita pertama yang didaftarkan oleh persekutuan, yang lain mengatakan itu adalah Sarah van Balbergen pada tahun 1631. Lusinan seniman wanita lainnya mungkin telah diterima di Guild of Luke selama abad ke-17, namun media tempat mereka bekerja seringkali tidak terdaftar. Saat ini seniman yang bekerja di bidang sulaman, lukisan tembikar, logam dan kayu dimasukkan ke dalam serikat pekerja, atau mereka dimasukkan untuk melanjutkan pekerjaan almarhum suami mereka. Telah dikemukakan bahwa potret diri Leyster c. 1633, Galeri Seni Nasional Washington DC, mungkin merupakan karya presentasinya kepada persekutuan. Karya ini menandai pergeseran dari kekakuan potret diri perempuan terdahulu ke arah pose yang lebih santai dan dinamis. Ini sangat santai menurut standar potret Belanda lainnya dan sebanding dengan beberapa karya Frans Hals. Namun, sepertinya tidak mungkin dia mengenakan pakaian formal seperti itu saat melukis dengan minyak, terutama kerah renda yang sangat lebar. Dia menandatangani dengan monogram yang berbeda. JL disilangkan oleh bintang, plesetan dari nama belakangnya. Ini adalah permainan kata. Leyster berarti bintang utama dalam bahasa Belanda, dan bagi pelaut Belanda pada waktu itu adalah nama umum untuk bintang utara. Leyster adalah nama tempat pembuatan bir ayahnya di Haarlem. Sesekali dia menandatangani karyanya dengan nama lengkapnya. Dia berspesialisasi dalam adegan bergenre seperti potret, biasanya 1 hingga 3 sosok, yang umumnya memancarkan keceriaan dan ditampilkan dengan latar belakang polos. Banyak anak-anak, pria lain dengan minuman. Leyster sangat inovatif dalam adegan genre domestiknya. Ini adalah pemandangan wanita yang tenang di rumah, seringkali dengan cahaya lilin atau lampu, terutama dari sudut pandang wanita. The Proposition, Maurits Huys de Hague, adalah varian yang tidak biasa pada adegan-adegan ini.
Dikatakan oleh beberapa orang untuk menunjukkan seorang gadis menerima ajakan yang tidak diinginkan. Alih-alih menggambarkan pelacur yang bersedia, adegan yang lebih umum dengan judul seperti itu. Namun, interpretasi ini tidak diterima secara universal. Anne Sutherland Harris telah menafsirkan lukisan itu sebagai seorang wanita yang menerima lamaran pernikahan yang jujur. Banyak dari karyanya yang lain, terutama dalam pembuat musik, sifatnya serupa dengan banyak orang sezamannya, seperti suaminya Molenaer, saudara laki-laki Franz dan Dirk Hals, Jan Steen, dan Utrecht Caravaggio, Hendrik ter Brugghen dan Gerrit van Hontos. Lukisan bergenre mereka umumnya tentang kedai minuman dan tempat hiburan lainnya, memenuhi selera dan minat segmen kelas menengah Belanda yang terus berkembang. Dia melukis beberapa potret aktual, dan satu-satunya lukisan sejarahnya yang diketahui adalah David dengan kepala Goliat, 1633, yang tidak menyimpang dari gaya potretnya yang khas, dengan satu sosok di dekat bagian depan ruang gambar. Pada tahun 1648, Theodor Schrevel, seorang komentator Belanda, mengamati, ada juga banyak wanita berpengalaman di bidang seni lukis yang masih terkenal di zaman kita, dan mampu bersaing dengan pria. Di antara mereka, ada satu yang sangat unggul, Judith Leister, yang disebut bintang terkemuka sejati dalam seni. Beberapa tahun setelah menyelesaikan lukisan pertamanya, Leister menjadi salah satu wanita pertama yang diterima di Serikat Pelukis Bergengsi Harlem. Selama masa itu, dia juga mendirikan studionya sendiri dan mulai menerima siswa. Dalam waktu 2 tahun setelah memasuki persekutuan, Leister telah menerima 3 magang laki-laki. Catatan menunjukkan bahwa Leister menggugat Franz Hals karena menerima seorang siswa yang meninggalkan bengkelnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin persekutuan. Ibu siswa membayar Leister 4 gulden sebagai ganti rugi, hanya setengah dari yang diminta Leister, dan Hals menyelesaikan bagian gugatannya dengan membayar denda 3 gulden daripada mengembalikan magang. Leister sendiri didenda karena tidak mendaftarkan pekerja magang itu ke persekutuan. Setelah gugatannya dengan Franz Hals, lukisan Leister mendapat pengakuan yang lebih besar. Leister mungkin mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya dan menikmati kesuksesan finansial sebagai seorang seniman. Tetapi dia terhapus dari sejarah ketika para sarjana seni kemudian salah mengira lukisannya sebagai lukisan pria sezamannya. Pada tahun 1892, seorang pengamat yang tajam akhirnya melihat lambang bintang di salah satu lukisan Leister di Louvre dan mengatakan bahwa itu tidak cocok dengan tanda tangan seniman laki-laki. Ini memaksa dunia seni untuk memperhitungkan kesalahan atribusi mereka selama puluhan tahun, memungkinkan Leister merebut kembali tempatnya dalam sejarah. Detektif ilmiah sejak itu telah mengidentifikasi lebih dari 30 mahakarya Leister. Pada tahun 1636, Leister menikah dengan Jan Miense Molenaer, seorang seniman yang lebih produktif dari dirinya yang mengerjakan subjek serupa. Dengan harapan prospek ekonomi yang lebih baik, pasangan itu pindah ke Amsterdam di mana Molenaer sudah memiliki klien. Mereka tinggal di sana selama 11 tahun sebelum kembali ke Heemstede di daerah Haarlem. Di sana mereka berbagi studio di sebuah rumah kecil yang terletak di Taman Groenendaal saat ini. Leister dan Molenaer memiliki 5 anak, hanya 2 yang bertahan hidup hingga dewasa. Sebagian besar karya Leister yang bertanggal mendahului pernikahannya dan bertanggal antara 1629 dan 1635. Ada beberapa karya lukisannya yang diketahui setelah 1635. 2 ilustrasi dalam sebuah buku tentang tulip dari tahun 1643, potret dari tahun 1652, dan lukisan alam benda dari tahun 1654 yang ditemukan dalam koleksi pribadi di abad ke-21. Leister mungkin juga bekerja sama dengan suaminya. Meskipun terkenal selama hidupnya dan dihargai oleh orang-orang sezamannya, Leister dan karyanya sebagian besar dilupakan setelah kematiannya. Dia ditemukan kembali pada tahun 1893.
Ketika sebuah lukisan yang dikagumi selama lebih dari seabad sebagai karya Frans Hals diakui sebagai miliknya, karya Leicester dikritik karena menunjukkan kelemahan tangan feminin, sementara banyak lukisannya dikaitkan dengan Frans Hals. Kebingungan, atau mungkin penipuan, mungkin sudah ada sejak masa hidup Leicester. Sir Luke Saud memperoleh Leicester, The Jolly Companions, sebagai Hals di tahun 1600-an. Pekerjaan itu berakhir dengan dealer, Wertheimer dari Bond Street, London, yang menggambarkannya sebagai salah satu lukisan Hals terbaik. Pada tahun 1893 Louvre menemukan monogram Leicester di bawah tanda tangan palsu Hals. Tidak jelas kapan tanda tangan palsu itu ditambahkan. Ketika tanda tangan asli ditemukan, Baron Slichting menggugat perusahaan Inggris tersebut, yang pada gilirannya berusaha membatalkan pembelian mereka sendiri dan mendapatkan kembali uang mereka dari dealer seni Wertheimer. Kasus tersebut diselesaikan di pengadilan pada tanggal 31 Mei tahun 1893. Selama proses hukum, tidak ada pertimbangan untuk karya tersebut sebagai objek nilai di bawah sejarah barunya. Tidak pernah ada orang yang mengangkat topinya ke udara dan bersukacita bahwa pelukis lain yang mampu menyamai Hals dengan kemampuan terbaiknya telah menemukan. Versi lain dari Jolly Companions telah dijual di Brussels pada tahun 1890 dan memiliki monogram Leicester, diubah secara kasar menjadi FH yang saling terkait. Pada tahun 1893 Cornelis Hofstede de Groot menulis artikel pertama tentang Leicester. Dia mengaitkan 7 lukisan dengannya, 6 diantaranya ditandatangani dengan monogram khasnya. Sejarawan seni sejak saat itu sering menganggapnya sebagai peniru atau pengikut Hals. Meskipun sikap ini agak berubah pada akhir abad ke-20. Terlepas dari gugatan tersebut di atas, sifat hubungan profesional Leicester dengan Frans Hals tidak jelas. Dia mungkin muridnya atau rekan yang ramah. Dia mungkin menjadi saksi pada pembaptisan putri Hals Maria di awal tahun 1630-an. Karena seorang, Judith Jansder, berarti Putri Jan, tercatat sebagai saksi. Tetapi ada Judith Jansder lainnya di Haarlem. Beberapa sejarawan telah menegaskan bahwa Hals atau saudaranya Dirk mungkin adalah guru Leicester, karena kemiripan yang erat antara karya mereka. Judith Leicester meninggal pada tahun 1660, dalam usia 50 tahun. Dia dimakamkan di sebuah peternakan di luar Haarlem, dan karya seninya tidak dipajang atau dikenali sebagai miliknya selama hampir 200 tahun. Fakta bahwa inventaris tanah miliknya mengaitkan banyak lukisan dengan istri Molenaer, bukan dengan Judith Leicester, mungkin telah berkontribusi pada kesalahan atribusi karyanya kepada suaminya. Penasaran ingin melihat mereka. Di antara karya-karyanya yang terkenal, yang paling terkenal adalah potret diri yang menghadap ke penonton dengan senyuman penuh pengertian. Pecinta seni dapat menikmati koleksi karyanya di Google Arts dan Culture. Terima kasih atas inspirasimu, Judith Leicester.